Oke, pesawat sudah mengudara saat ini. Sepertinya akan mengarah dari bagian timur ke arah barat. Tapi kalau gue perhatiin ini tipis banget sih pas harusnya nih. Hanya sekitar let's say 20-30% aja yang benar-benar bisa langsung di drop down kan oleh para player. Ya ini menjadi titik atau menjadi PR sih buat tim-tim yang turun di arah Wineri, Abe, Deno Park, Milnar, Hot Springs. Ini jadi PR banget. Nggak jadi PR kalau circle-nya ke bawah tiba-tiba. Wah itu dia ya, mungkin dia sulit di awal karena harus mencari drop zone mereka. Tapi Hah? biasanya kan Vikendi tadi yang kata lu pas, circle-nya tiba-tiba bouncing, misal ke bawah. Yap. Ini akan menjadi keuntungan justru bagi mereka dan kerugian bagi teman-teman yang drop down cepet banget langsung dari pesawat. Dan Morph, wah menarik Cosmodrome. Di Yap. OG, kembali lagi seperti season 1 ya. Sangat-sangat legit karena garis pesawatnya menguntungkan ke arah Morph juga. Lalu Peskova cukup enak untuk tim Siren, tidak ada penumpukan di beberapa komponen yang udah mulai kita lihat kali ini. Ion juga tidak mendapatkan kontestan di arah Potfostonya. Ini mungkin menjadi perjalanan panjang untuk Bigetron. Karena sekarang kan drop zona Bigetron itu ngambil di sekitar AB dan juga Wineri. Mereka sudah mulai melepas Volnovanya. Betul banget. Ini menarik banget ya karena mungkin dari World League kemarin mereka mulai belajar lagi ada strategi baru yang diterapkan dan Winery AB menurut gue dengan sistem atau dari room sendiri untuk turnamen itu akan menguntungkan mereka scrapping sih sebenarnya. Pastinya. Dan kalau kita lihat sekarang dari Monkresnik ya, Monkresnik tuh kosong. Pada masanya, anjay. Wih. Kita udah mulai cerita ya. Iya, Flashback zaman betul. dulu yang Monkresnik ini dikuasain sama serigala-serigalanya Boom. Wah itu dia, para serigala boom bermukim di sana dan mendapatkan keuntungan kalau kita berbicara zona seperti ini ya. Kalau. Karena cukup sentral. Tapi nginget Weekend di zaman now. Zaman now. Zaman now banget nih Oke, Weekendinya nih. Itu nggak sering circle legend tuh keluar. Kalau dulu kan sering banget tuh kayak 50% 50%, air, iya. 50% darat, atau 60% air, 40% darat. Tapi kali ini menjadi daerah yang mungkin, prediksi gue mungkin akan sedikit pasif sih. Betul banget, karena kembali lagi ya, kita berbicara Weekend itu udah banyak banget, kita berpendapat hampir sama. Ada kompon tahan dalam zona, kita nggak perlu bergerak kemana-mana. Yap. Dan dengan zona seperti ini harusnya gue setuju banget sama Pasta, di mana para player yang dari tadi udah melakukan drop down yang cukup enak bagi mereka, udah tinggal menunggu aja dan memanfaatkan lootingan yang mereka bisa dapatkan. Pastinya. Dan gue penasaran apakah ada beberapa tim yang bakal main agresif juga. Dan apakah Bigetron akan membuktikan bahwa mereka masih menjadi King of Weekendi? Wow. Karena kalau kita ingat kemarin di PMWL tidak terlalu banyak chicken yang mereka dapatkan di Weekendi. Mereka mendapatkannya di map-map lain seperti Erangel, Miramar, Sunhawk. Tapi untuk kali ini apakah untuk di competitive scene-nya Indonesia, Bigetron masih bisa mempertahankan King of Weekendi-nya? Wah itu akan menjadi menarik banget untuk kita saksikan. Baru saja berbicara Bigetron langsung mendapatkan first blood atas tim Victim. Banyu di sana ter-take down. Wow, Banyu salah satu player yang mempunyai firepower juga sangat kuat di Victim selain Jacket dan player-player lainnya. Harus tumbang, ini menjadi PR yang cukup berat tentunya bagi tim Victim karena mereka kehilangan satu pemain mereka dan sepertinya bakal ada long fight yang akan terjadi kali ini di arah Dobromesa. Alter Ego sudah berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Nara. Satu tumbang, dua orang berada di jangkauan yang agak sedikit jauh, satu orang masih menahan di bagian jendela, akan memberikan sedikit surprise. Informasi harusnya sudah didapatkan oleh satu pemain Nara karena ada dua pemain yang ada di arah balkon. Requiem bakal ambil angle sebelah kanan tapi dari sisi Zero Two belum ada backup fire sama sekali. Betul banget, ini akan menjadi sebuah shoulder pick tentunya. Di bagian ini, Nara masih spread out, agak cukup sulit untuk bisa merevive Joyce tentunya. Karena adanya sebuah jalan raya misalkan antara Zero Two, Frost dengan Joyce. Harus ada smoke yang dikeluarkan jika lo ingin melakukan revive. Tapi dari Alter Ego juga sudah mulai swarmingin ke sekitaran area. Ini ada di sekitaran bagian barat dari Weekendi. Dan ini yang menjadi momok ketika berbicara Weekendi. Di mana banyak banget kompon, ini akan menjadi tricky banget bagi para player. Kalau mereka nggak hati-hati, akan bahaya banget bisa ada surprise attack dari tim lainnya. Betul, tapi kalau kita ngelihat ini perangnya di Dobromesto ya, ini bakal menjadi long fight banget karena mereka bakal memaksimalkan mode TPP-nya. Intip dengan mata-matanya terlebih dahulu dan bisa merangkak untuk menyeberang. Wah, ternyata hanya sekedar permainan saja. Betul, seperti bait, mungkin cuma jadi bait doang ya, kayak mana nih temen lu nih, mau revive gak nih? Langsung di end aja, dan Nara hanya tersisa 3 active player saat ini. Ya, yang gue waspadain sebenarnya posisi dari Maybe tadi. Pemain dari Nara sudah siap untuk menyambut kedatangan dari pemain-pemain Alter Ego. Tapi yang jadi problemnya si Maybe, ini 3 orang yang udah ada di garis lurus posisi dia sekarang. Kalau nggak ada backup fire yang cepat, bakal kehilangan satu player lagi dan akan sangat merugikan buat Nara dan terlihat dengan sangat jelas. Satu spray yang sangat baik dengan Uzinya berhasil menumbangkan satu pemain Badru. Tersungkur langsung menuju ke bagian tanah dan ingin langsung di end tapi masih bisa bersembunyi di balik broken wall yang ada di sekitar dia. Dua backup juga bakal datang kali ini mengambil sisi bagian kirinya. Sementara Maybe bakal kontrol di arah sebelah kanannya sedikit tersandwich kanan dan kiri bakal digunting dan sepertinya Maybe masih bisa beruntung mengganti senjatanya dan ada jump shoot yang datang dari Alter Ego. Satu tumbang dari Nara dan pemain yang tadi knock Badru masih bisa diselamatkan. Betul banget, berarti sistem yang sangat baik
dari Alter Ego tentunya ya. Mereka baju tidak sebagai satu persatu, tapi move as a team. Dimana walaupun baru knockdown, tapi dua player lain dari Alter Ego langsung cepat melakukan sebuah backup, langsung cepat melakukan body system. Sehingga tadi ada gunting yang terjadi. Yap. Dari Joyce juga udah bingung banget untuk pick ke kanan atau ke kiri. Dan itu adalah kesempatan bagi Alter Ego untuk men-take down satu player dari Nara, yaitu Joyce. Menyisakan dua active player saat ini dari Nara. Dan saat ini teman-teman semua, Victim yang baru saja kehilangan satu playernya oleh Bigtron Red Alliance harus mendapatkan tantangan baru karena 69 Esports sudah di mana ada sebuah net dilemparkan. Well it connect, ternyata itu adalah Smoke. Dia yang lempar, kita yang panik, ternyata Smoke dan masih bisa dikuasain sama seorang Trixie. Satu pick yang sangat bagus dan Victim kembali kehilangan satu pemain mereka. Misery pun down, dua player tersisa. Hanya Chisun dan juga Jacket yang saat ini posisi mereka juga nge-split. Jacket berada di arah open field di balik batu sementara Chisun terjebak di arah compound seorang diri. Ada dua pemain dari 69 yang sudah melihat posisinya Chisun. Harusnya tapi Microboy di sisi lain menjatuhkan pemain dari 69. Mendapatkan satu, kehilangan satu. Betul banget, Hans tidak bisa untuk di-revive, tentunya langsung di-confirm jadi kill bagi Bigtron Red Alliance. Masih menunjukkan dominasinya, tapi ini berbahaya banget bagi Victim sih. Karena VL pelan tapi pasti akan bisa melakukan sebuah backstep kalau dia ingin melakukannya. Karena dari Trixie dan juga dari Boneng tentunya udah memberikan informasi bahwasanya masih ada player lain dari Victim yang ada di bagian depan mereka. Betul, tinggal di informasi doang mana yang ada di arah open field. Tapi sepertinya sudah saling melihat dan Jacket berhasil mendapatkan VL. Tadi baru mau gue bahas, mobilnya VL tuh bahaya banget karena udah berasap. Tiba-tiba Jacket mendengar ada vehicles yang ada di sekitar dia, dikontrol areanya langsung, di-spray dan ya terbukti dapat satu tambahan lagi untuk tim Victim. Betul banget. Ini akan jadi sulitan tentunya bagi tim 69 saat ini karena mereka tersisa dua active player saja. Victim yang tadi mungkin sudah cukup kesulitan karena hanya tinggal dua, sekarang bisa membalikkan keadaan, turn the table saat ini 2 melawan 2 dengan 69. Keduanya masih melakukan sebuah holding area, masih melakukan sebuah TPP atau melakukan sebuah shoulder pick ke arah tim yang lainnya ada di depannya. Jadi ini akan menjadi long fight sih harusnya karena punya compound masing-masing. Betul. Jacket pun walaupun gak ada di compound di open field tapi punya natural obstacle berupa batu yang ada di high ground sana. Ini hati-hati banget sih untuk 69 tentunya. RRQ kayaknya bakal join to the fight kali ini ke arah Bonafide. Ingin nge-retake komponnya Bonafide kah? Mereka satu kompon semuanya ya, satu area perumahan. Satu Betul. area perumahan nge-split jadi 2-1-1, dua rumah diisi barengan, sementara dua rumah lagi diisi satu-satu dan ada satu rumah yang dikosongkan. Itu ngebuat kayak RRQ harus cari informasi yang lebih detail sih. Mana rumah yang ada orangnya, mana rumah yang kosong. Betul banget, karena berbahaya banget kalau RRQ misalnya tadi kejadian ya, dia akan push ke arah Bonafide, terus tidak hati-hati, ternyata rumah itu rame banget player. Yap. Justru saat dia ada animasi turun dari vehicle misalnya, itu akan langsung bisa di-take down dengan sangat mudah oleh Bonafide. Oleh karena dari RRQ sekarang mungkin masih scouting, masih mencari-cari di mana kira-kira kalau misalnya mereka mau push ke arah Bonafide. Dan ya Midway akan mencari sebagai scouting area dari bagian high ground-nya. RRQ ini pinter banget sih bermain dengan compound dan juga high ground. Itu menurut gua salah satu strategi yang sangat baik untuk dimainkan di Vikendi karena tidak hanya compound yang mereka hold tapi juga open field. Jadi bisa memberikan vision baru lah atau vision lain ke arah tim lainnya. Betul, tapi kalau kita lihat ya, dari beberapa tim dari tadi mereka cuma hold position mereka, hold defense area mereka, tidak ingin dipush sama tim lain. Tapi sepertinya satu momen sudah mulai terlihat tadi Mas Gaga terkena beberapa spray karena ada Bigetron yang akan nge-push menuju ke arah tim NFT. Sedikit panik karena kali ini yang mereka hadapi bukan tim biasa, tim yang sudah mendapatkan juara dunia dan juga juara di Asia. Sudah mulai melakukan setup di arah satu batu yang sama, belum ada split yang dilakukan sama Bigetron Red Alliance. Masih menahan di bagian luar karena mereka masih harus mencari informasi setup seperti apa yang dilakukan oleh tim NFT. Betul banget, ini akan berbahaya banget bagi Bigetron kalau misalnya mereka terlalu terburu-buru. Dan gue setuju sama Pasta tadi, mereka masih melakukan scouting, mereka masih memetakan di mana akan melakukan sebuah push. Kalau misalnya mereka akan mengarah ke bawah pun, menurut gue NFT juga bermain cukup cerdas ini, di mana Vlippy mereka split menjadi satu player yang ada di bawah karena itu adalah kesempatan terakhir bagi Bigetron untuk maju. Bener banget, Vlippy sudah mendapatkan sebuah view, Zuxi ditembak di sana tapi tidak knockdown. Dan ini akan membuka informasi lain bagi Bigetron bahwa mereka tidak akan mudah untuk push ke arah NFT karena dari bagian lower groundnya juga dijaga dengan sangat baik oleh Vlippy saat ini. Betul, yang gue pengen tahu ada berapa banyak vehicles yang dipunya sama BTR. Karena gue yakin setup dari BTR biasanya knock-in satu langsung di rush. Itu setup yang biasa dilakukan sama BTR. Karena dari tadi gue belum ngeliat ada berapa banyak vehicles yang dipunya sama BTR. Atau mereka kesini jalan kaki, atau jetpackan, atau punya vehicles yang lainnya. Gue juga gak bakal tahu. Tapi ternyata Victim melakukan peperangan di arah yang lain juga. Satu orang pemain dari Airwolf diamankan, bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. Harusnya poin kedua buat Victim sih. Betul banget, dan dari Bigetron sepertinya menyadari ada sebuah gunshot juga yang tadi kita lihat adalah dari Victim ke arah Airwolf. Mereka sepertinya tidak mau terlalu di arah open field dan lebih memilih untuk melakukan sebuah rotasi ke arah compound. Bisa kita lihat di minimap di bawah sana ada sebuah view lagi dari Airwolf ke arah Victim. Tidak bisa untuk melakukan sebuah retake karena ada compound juga yang dimiliki oleh Victim. Dan menurut gue itu adalah sebuah gerakan yang sangat baik dari Airwolf untuk tidak maju ke arah Victim karena kembali lagi push ke arah compound yang tidak terukur itu berbahaya banget di Vikendi. Yes, ini gue pengen ngebahas juga sih. Satu hal yang udah gue bahas dari lama ya.
tentang circle yang ada di Vikendi. Oke. Karena circle Vikendi kan normal, Mm-mm. tidak ada percepatan sama sekali dan banyak banget kompon dan jarak komponnya itu berjauhan. Betul. Jadi itu yang ngebuat kita sering bilang, oh boring banget sekarang di Vikendi karena jarak komponnya berjauhan. Makanya mungkin kalau kita pengen ngelihat ada beberapa gameplay yang sedikit ofensif di Vikendi, mungkin kita bisa lihat ketika nanti ada perubahan juga circle Vikendi dipercepat kayak Irengel dan juga Miramar. Wah itu bagus banget sih. Yes. Walaupun ini 6x6 tapi kembali lagi setuju dengan Pasta yang membedakan Vikendi adalah kompon yang berjauh-jauhan. Dan Banyak itu lagi. banyak lagi dan itu kalau misalnya kita maju langsung pun ya akan berbahaya banget. Jadi menurut gue wajar para player akan lebih memilih untuk holding the compound dan bener banget kalau misalnya zona dicepetin barulah kita akan melihat banyak fight yang terjadi. Terutama mungkin gue bisa menambahkan sedikit. Kembali lagi Vikendi itu sering banget circle-nya memang kadang bouncing tapi Yap. selalu mendonat dan itu akan membuat para player kayak Ya. oh ya udah gue tinggal maju ke depan, gue tinggal ngambil kompon yang di depan. Jadi kayak predictable-nya itu almost 80% gitu loh pas. Jadi bisa Betul. mereka gunakan seperti itu. Nah ini kita lihat, nah circle-nya ini 1 ke 2 ya. Jadi kita Betul. belum bisa ngelihat donat-donat yang tadi lo bahas. Betul. Oke, tapi sepertinya Siren sudah mulai diusir dan mobil sudah mulai berasap, dia harus turun dan langsung mengumpat ke arah rumah yang ada di depan dia. Browning di arah Broken Wall cukup open tadi, hampir meletup dan instan pulang ke arah lobby. Pemain dari Siren ingin menuju ke bagian dalam, pintu sudah dibuka tapi ternyata fire shoot dan juga view dari yang musuh yang menargetkan mereka udah on point banget dan langsung di backup begitu saja. Siren berkumpul dan melakukan revive, tidak ingin kehilangan player mereka lagi. Sepertinya Bigetron yang bakal ngepush menuju ke arah victim. Last man standing, masih ada Jason di bagian luar, 1 orang sudah mulai kenok. Kali ini bakal di split kanan dan kiri. Oh no, bakal dikejar sama 2 pemain dari Red Aliens dan ada 1 pemain lagi yang nge-backstep dari arah sebelah kiri. Victim tergunting dari 3 sisi dan membuat mereka menjadi tim pertama yang pulang ke arah lobby. Oh my god, what a bad day tentunya untuk victim di game pertama ini. Mereka harus pulang ke lobby sebagai tim pertama, too soon, 0 point. Walaupun ada kill 2, berarti mendapatkan 2 poin. Tapi kembali lagi, sebuah push dari Bigetron Red Alliance hanya dengan 2 active player memang pas sulit. Sulit. Ini tim yang punya jam terbang di atas tim-tim lain, Pak. Betul. Ya, kembali lagi dengan title dia World Champion dan juga juara Asia kemarin. Tapi masih ada game-game selanjutnya. Tentunya victim masih bisa untuk mengumpulkan poin-poin yang lain. Namun di sini kita lihat Siren masih belum berakhir. Masih terspot dengan sangat baik oleh Aura. Di sini ada the new player untuk Aura itu Steve. Dan ternyata IOG join the fight. Dan Siren ternyata sekarang tersandwich oleh 2 tim IOG dan juga Aura Esports. Iya, ternyata meta-meta pelakor masih ngetren ya di PUBG Mobile ya. Tim yang menjadi pelakor, tim yang sangat diuntungkan. Kecuali ada pelakor-pelakor lain yang ngajar pelakor lain lagi. Wah, Waduh. panjang ya. Kalau kemarin di bahasa Inggris di season 1 ada third party involved, fourth party involved sampai fifth party involved Kalau ya. di Indo tuh simple, pelakor. Pelakor ya. Pelakor yang dipelakorin sama pelakor lain. Wah, panjang tapi ya agak sulit kalau orang baru masuk live streaming denger loh kok banyak pelakornya. Ya, tapi yang cukup tenang kalau kita lihat ya, itu dari 21 Esports. Betul. Mereka tidak mendapatkan gangguan sama sekali. Ini itu daerah-daerah perhutanan di Yes. Vikendi yang biasanya menjadi tempat yang disukain juga sama tim-tim seperti Bigetron Red Alliance. Ya betul banget. Mereka akan bermain gerilya ya Ya, istilahnya betul. dari hutan-hutan karena memang Vikendi itu salah satu kekuatannya adalah selain kompon. Tentunya kalau kita bisa memanfaatkan dari ini loh tanah-tanah yang coklat-coklat ini nih agak sulit untuk terspot oleh tim-tim lainnya. Jadi bermain dari hutan-hutan itu mendapatkan view yang cukup banyak juga. Ditambah tadi mungkin dari 21 dia nggak diganggu karena selalu bermain di pojokan zona pas. Ya, mereka bermainnya tuh step by step banget. Betul. Mengamati, amati dan amati dulu. Yes, Belum betul ada banget. perang ya, jadi fokusnya amatin. Betul, sampai di late game nanti mereka masih kuat secara utility dan equipment baru ikut fight tentunya. Betul, karena kan playstyle setiap tim beda-beda. Ada yang main Betul. ofensif, ada yang main tabrak ofensifnya, ada yang step by step, ada yang langsung tabrak aja lah. Kayak tim-tim SA gitu kan. Yeah. Ada yang mainnya HBD juga. Betul. Ada yang mainnya main pinggiran di pinggir-pinggir circle supaya mereka bisa dapetin placement point yang bagus. Betul, karena yang kembali lagi setiap tim tentunya tahu lah kekuatan dan kekurangan masing-masing. Jadi mereka ingin mainkan playstyle yang terbaik. Tapi masih dengan Aura dan juga Siren. 1 orang lagi dari Anthem itu Siren di sana knockdown kembali lagi dengan M24 permainan sangat baik dari Aura. Coal Mine ini ya salah satu tempat yang cukup baik juga ya karena ada terrain berupa high ground juga, ada Betul. compound juga. Jadi Aura masih bisa memanfaatkan tempat ini dengan sangat baik. Yang gue suka sih gudang merahnya di Coleman ini. Mm-mm. Itu best spot menurut gue yang ada di Vikendi karena setupnya bakal rapi banget dan menguntungkan banget. Kalau ada 2 orang di arah gudang merah, 2 tempat yang berbeda terus ada yang ngontrol bagian high groundnya juga, itu Coleman menjadi tempat yang sangat susah buat dipush. Yes, betul banget sih. Ya, memang tricky banget gudang merah yang disebut juga sama Pasta tadi. Memang agak cukup sulit untuk bisa dipush oleh tim lain dan Aura bisa manfaatkan dengan sangat baik. Di tempat lain saat ini Ion akhirnya kita melihat dari Ion Esport masih aman. Namun kalau teman-teman perhatikan dari IOG juga sempat ada fight dengan Siren kembali lagi. Namun mereka memilih untuk melakukan rotasi masih dengan Ion saat ini. Dan kalau teman-teman perhatikan di minimap
map agak berbahaya bagi Ion juga karena ada more team yang ada di high groundnya di arah Mount Kresnik nih pas. Iya, tapi kayaknya antara Ion dan juga Morp nggak bakal perang karena mereka udah dapetin posisi yang nyaman untuk masing-masing tim ini. Kalau lo inget tadi, sebelah kirinya di arah barat itu terjadi penumpukan yang cukup ramai banget. Ada NFT di sebelah barat, terus ada pemain-pemain EVOS juga. 69 tadi waktu perang juga di daerah-daerah barat. Betul. Kalau daerah utara kayak tadi nggak terlalu banyak, hanya ada Aura dan juga tim Siren. Jadi mungkin akan lebih aman ya kalau dari utara tentunya. Tapi ada sebuah grenade kill dari Wow. Bigetron dan sudah ada killing spree. 5 kill sudah dapatkan oleh Bigetron. Ternyata mereka fight dengan 21 Pasta. Oke, dibilang tadi ada gencatan senjata, tapi ternyata 21 bakal perang kali ini. Satu sudah berhasil diamankan, dua pemain berhasil diamankan, satu pick tipis dari seorang Mikrobe bakal maju ke depan sana, masih bersembunyi dari broken wall-nya. Rexin bakal maju dan ditumbangkan begitu saja. Bigetron berhasil mendapatkan beberapa trade stroke yang terjadi, tapi masih ada backup fire juga. Satu orang masih berada di bagian luar, sementara Zuxi bakal mencari pemain-pemain lainnya dan langsung dihanguskan oleh Bigetron Red Oh Aliens. my god, Bigetron Red Alien start the day with a strong performance. Sudah 2 tim mereka ratakan. Tadi victim, kemudian korban kedua 21 Esport. Dan mereka masih kuat dengan 4 player. Ditambah dengan lootingan yang mereka bisa dapatkan dari kedua tim tadi. Ini akan menjadi sebuah momok berbahaya untuk tim-tim lain. Terutama di mid sampai late game nanti. Karena Bigetron ini udah kuat banget secara mental dan secara equipment utility Pasta. Yes, apalagi kalau lo ngomongin mental, BTR nih moodnya lagi bagus. Iya ya. Karena habis juara Asia Asia kemarin. ya. Juara Asia kemarin dapat istirahat beberapa hari terus mereka lanjut di PMPL. Mesinnya masih biasa. panas nih. Itu dia, alam bawah sadar gue berpikir 4 hari persiapan tuh. Alam bawah sadar Iya, ya. karena tiba-tiba keluar gitu Mas. Iya, gue berpikir kayak Bigetron punya waktu istirahat cuma sebentar banget. Heeh. Tapi ternyata itu tidak berlaku untuk mereka ya. Dengan mesin yang panas, masih panas lah istilahnya ya. Heeh. Belum terlalu lama off, justru strong performance dari awal gitu loh dari Bigetron Red Alien sendiri. Iya, padahal gue sempat khawatir dengan Bigetron karena adaptasinya bakal sulit. Yap. Gameplay di PMWL East kemarin sama gameplay di PMPL kan pasti berbeda. Tentu. Playstyle timnya juga berbeda-beda dan itu harus ada adaptasi lagi dari Bigetron. Tapi ternyata adaptasi mereka sangat cepat, sangat singkat dan sangat kuat hasil dari adaptasinya mereka. Ini menandakan bahwa mereka masih tetap menjadi tim yang harus sangat diwaspadain oleh 23 tim yang lainnya. Betul banget sih. Jadi memang Indonesia saat ini tentunya masih dengan Bigetron dengan momok yang luar biasa sangat berbahaya sedari awal. Ini akan menjadi perhatian tentunya. Dan EVOS sepertinya udah melakukan sebuah scouting ke arah depan dalam artian melakukan pick ke arah depan sana. Dia mengetahui tadi ada sebuah fight yang terjadi antara Bigetron dan 21. Mereka benar-benar hati-hati banget dan kembali lagi kompon didapatkan di dalam zona tidak perlu untuk bergerak ke tempat lain yang lebih jauh tentunya. Betul, ini udah circle ketiga berarti bentar lagi. Kalau Vikendi kayaknya circle 4 deh yang bantingan diameter circle-nya tuh barbar banget. Iya betul. Kalau di Irenggal sama Miramar kan di circle 3. Circle 3 udah kelihatan banget Iya. kecil gitu ya. Diameternya parah banget tuh Betul. bantingannya. Tapi kayaknya ini di circle keempat, tinggal beberapa detik lagi sudah akan muncul circle yang keempat. Tapi sepertinya dari Morp dan juga Aura sudah cukup berdekatan, berarti ada 3 tim yang dekat-dekat ya. Ion, Morp sama Aura nih sekarang. Betul banget dan tentunya ada IOG IOG juga. juga ternyata. Yes, dari IOG tadi mendapatkan 1 knockdown atas Siren masih dengan Keishi. Ini dengan M24. Nah, Keishi adalah salah satu player dari Aura yang mengganti nickname ya dari Rosezi ya. Ya, ada beberapa player yang ganti nickname sama ada beberapa player juga mungkin kayak ngira nickname gue yang lama kayaknya kurang bagus. Iya, betul. Hokinya kurang. Betul. Hokinya kurang. Kayak Hoax Doge, KL Doge gitu. Ah, iya. Maksud gue Nama lo juga ya? Iya, maksud gua kan player ya. Kan Iya, Bapak bukan player beda nih. ya. Jadi saya tidak menangkap Iya bridgingan juga. Anda. Bentar. Ini kayak bakal bertemu sepertinya Jaden. Sudah saling melihat. Ada RRQ yang juga sedang melakukan peperangan. Beberapa utility setup juga sudah mulai dilempar. Siren berada di rumah yang sama. Lempar granat langsung menuju ke arah udara. Dan sepertinya masih belum mendapatkan cicilan damage menuju ke arah Audrey. Tapi ada granat di belakang dari Voldemort. Mana dia? tadi ada bunyi Oh, kelintingan. smoke. Dari tadi ya. astagfirullahaladzim. Smoke ini menjadi ketakutan bukan untuk player ternyata. Buat caster Buat caster, iya. Karena kembali lagi ya, dari Siren ini sepertinya mereka harus mulai masuk dalam zona. Sabar pas, Iya. tarik napas dulu. Belum ada vehicle juga, tapi ternyata Audrey mendapatkan Voldemort dengan barrel. Jarak sekitar 50 meter. Control spray yang sangat baik dan Voldemort sebagai orang yang menjaga line backup dari RRQ bisa ter-take down. Ini akan berbahaya banget bagi RRQ karena Siren sudah mendapatkan backup mereka dan RRQ harusnya mulai bergerak sih selepas ini. Betul, tapi ada drone di bagian bukit, ada backup fire atau enggak, tapi sepertinya drone tidak ingin menunjukkan posisi dia di arah mana dan ternyata prediksi yang salah lagi, ada backup fire ternyata yang akan dilakukan oleh tim RRQ. Tapi ini wasting time sih buat kedua tim ini. Betul. Karena mereka harus balapan juga sama Blue Zone. Ini Blue Zone keempat, bukan DPS yang enak lagi buat ditahan. Drone tahu ini wasting time, jadi dia langsung mundur ke arah belakang setelah pemain-pemain Siren di pick off oleh IOG yang memotong rotasi mereka juga. Betul banget, ini adalah sebuah permainan yang baik yang tentunya dari RRQ sebagai player yang punya experience cukup banyak juga dan Siren justru sekarang benar-benar akan
pojok bisa kita katakan. Karena untuk masuk ke zona walaupun tidak terlalu jauh sekitaran 230 meter tadi, IOG ternyata udah hold the line dengan sangat baik. 4 player dari Siren walaupun masih kuat dengan health point yang mereka miliki, namun DPS ditambah utility yang terus berkurang dari smoke yang mereka keluarkan, IOG juga menjaga. Ini sulit banget bagi Siren sih. Ya itu kepres banget sih, Sirena bakal susah banget karena jalur paling mudah buat rotasi dijagain sama IOG. Terus dari sini juga wow perangnya bakal terjadi, ini yang ditunggu-tunggu dari tadi karena mereka udah saling intip, saling lihat tapi nggak ada perang. Akhirnya sekarang perang, tapi Aura yang tertekan karena mereka masih harus balapan sama Blue Zone yang keempat juga. Sebentar lagi bakal menutup langsung di spray begitu aja, namun ada backup fire dari tim Aura. Zai cukup low menutup angle shoot dan harus melakukan healing, namun sepertinya Trensky masih mendapatkan beberapa view untuk menuju ke arah tim Aura. Dia berada di arah batu yang lain, Aura berhasil masuk dalam zona, mepet banget sama Morp Team. Mereka harus bergerak, mereka harus setup dulu, sementara Jaxi masih ingin mendapatkan informasi, masih bermain juga. Dan ini udah masuk di Blue Zone yang kelima berarti DPS-nya. Circle kelima juga sudah mulai muncul dan IOG bakal join to the fight kah? Oh enggak. Masih dengan Siren. Di sisi yang lain ternyata masih dengan Siren dan ada Ion juga di belakang mereka. Jaden berada persis cukup tipis dengan kondisi Blue Zone yang keempat. Betul sekali. Ini akan sangat berbahaya bagi Aura tentunya karena selepas ini walaupun tipis mereka harus mulai bergerak karena benar kata Masa tadi tidak ada yang ingin merasakan DPS dari zona kelima. Betul. Karena dari geli-geli udah sakit-sakit ini pas. Wah ini udah bukan rintikan air hujan ya. Ini udah banjir bandang Iya, tuh. betul banget. Ini berbahaya banget tentunya bagi Aura. Tapi Roses ternyata berhasil untuk melakukan sebuah backstep. Ini berbahaya banget tentunya. Betul. Rensky kalau nggak sadar di belakang ada Roses, ini akan menjadi turntable nih pas. Ya ini bahaya banget buat Rensky, tapi Jaxi bakal nge-backup juga karena masih ada No Mercy di bagian belakang. Ternyata dia udah mulai turun dari arah bebatuan ini, sementara Jaxi harus mengontrol areanya dengan sangat baik. Dia tertutup dari arah Keshi tadi karena ada smoke yang membatasi view dari seorang Keshi. Tapi wow, ada celah tipis yang masih dijaga oleh seorang Zai juga. Setup yang begitu rapi di perbukitan ini, tapi mereka harus balapan sama zona. Dan Aura memalingkan pandangan dari Morp dan menuju ke arah IOG karena IOG terkena karma setelah mereka motong rotasi dari tim Siren. Betul banget. Hati-hati IOG dan sepertinya dia masih bisa untuk bergerak. Aura tipis banget dari zona. Hanya butuh untuk maju sedikit saja. Namun tentunya Morp masih menjaga dengan sangat luar biasa. Kedua player atau kedua tim ini adalah dua tim yang punya experience yang sangat kuat. Bisa ditunjukkan dengan kestabilan mental mereka saat ini. Tidak terlalu terburu-buru untuk melakukan push. Baik dari kedua tim. Tapi ternyata di tempat lain Zuxi menabrak Airwolf. Dan Luxi justru harus jatuh dari kendaraannya. Iya, tapi masih ada control fake yang bagus banget tadi. Masih ada backup fire juga yang cukup bagus di tim Bigetron. Betul. Karena mereka masih bisa mengatasi beberapa misplay yang mereka lakukan barusan. Ya itu luar biasa banget sih. Kembali lagi ya, experience is the best teacher tentunya untuk mereka. Jatuh satu tapi masih bisa untuk kontrol area ke arah Airwolf. Namun ini adalah sebuah fight yang sangat panjang nih pas. Dimana Aura dan Morp kembali lagi ya, mereka mengetahui mereka tidak bisa melakukan sebuah agresi yang cukup cepat. Tapi di sini Ryzen kita fight dengan Airwolf, last man standing, super Una, ter-take down dan kembali lagi MP5 kapas. Ini senjata yang sangat luar biasa di Vikendi. Ryzen udah bilang, gue sempat mendengar beberapa podcast Ryzen dengan orang lain, dia bilang MP5K tuh enak dipakai di Vikendi. Karena katanya kontrol recoilnya lebih legit dan lebih enak daripada Uzi. Wow, luar biasa banget. Apalagi itu khusus hanya ada di Vikendi ya. Betul. MP5K. Tapi satu hal yang ingin gue mention bukan MP5K-nya. Apa tuh? Men, berapa banyak kill yang udah dikumpulkan sama Bigetron? 9 Wow, kill. 9 kill tuh udah rasa-rasa di hashtag 4 atau hashtag 3. Betul banget. Dan bahkan baru kita berkata 9 ditambah satu lagi pas 10. Itu berasa hashtag 3. Hashtag 3 cuy. Luar biasa, placement belum mereka pasti dapatkan, tapi dari kill aja udah berasa hashtag 3 ya. Iya, ini apalagi kalau mereka bisa dapetin 15 kill. Itu udah kayak 2 kali WWCD di satu match. Wah, ini berbahaya banget sih tentunya ya. Sebuah starting yang sangat luar biasa dari Red Alliance. Namun masih dengan Aura dan juga Morp, jadi Jaxi mendapatkan satu player lagi dari Aura. Tapi ternyata ada Siren juga di sana yang mengganggu konsentrasi dari Aura, menyisakan Moxpay dan Siren sendirian. Aura harus mulai setup lagi, melakukan revive ke teman-temannya karena ada 2 player dari Aura yang sekarang knockdown. Morp masih sangat menjaga sangat baik di bagian scene dan Siren ternyata Moxpay terspot oleh VP dan menjadi tim ke-13 yang pulang ke lobby. Ya ini bonyok banget men, bonyok banget buat Aura. Mereka ke sandwich sama Morp sama Siren tadi. Untungnya Siren udah bisa diatasin dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Tapi masih ada satu player NFT yang ada di sekitarnya Aura. Ini bisa aja ngambil backline yang mungkin dua pemainnya pada saat rotasi bisa kenok. Betul banget, ini berbahaya banget tentunya untuk Aura ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang hanya tersisa beberapa player atau beberapa spot saja yang bisa ditempati oleh para player. Udah mulai masuk ke zona ke-6 dan dalam kurang dari 10 detik lagi akan menuju ke zona ke-7. Di tempat lain ternyata ada sebuah fight antara Bonafide, RRQ dan juga NFT. Kembali lagi, zona sudah sekecil ini, masih banyak tim yang berkumpul. Ini akan menjadi sebuah Royal Rumble. Pertarungan jarak dekat antara para tim tentunya. Bener, tapi gue salut banget sama konsentrasi player-playernya Aura. Mereka di-press sama Morp, tapi mereka masih bisa ngintip angle ke arah lain. Bahkan sekarang mereka bakal ganggu tim yang bakal masuk ke arah
playzone-nya, RRQ kepotong, NFT mungkin bakal kepotong, tapi mobil bakal langsung ditembak dari arah belakang. Jaxi berhasil mendapatkan satu orang kali ini. Ada Stevie yang langsung dikenok begitu saja oleh Morp Team, namun ada beberapa trade knock yang terjadi. Jaxi juga sedang kenok kali ini, masih berusaha untuk di-revive. Ini kayaknya udah nggak bisa lagi sih. Ini kayaknya udah Ini nggak bisa lagi. DPS-nya udah sakit banget Iya, tentunya ya. udah Tapi nggak bisa. Zay sudah melakukan sebuah usaha revive, tapi ternyata untuk masuk ke zona berikutnya cuman butuh beberapa step doang pas. Yap. Dan masih bisa untuk di-revive. Betul. Namun Ryzen ini sudah dapat 10 kill, tapi Microboy, Luxi, dan Zuxi sudah knockdown. Ini akan berbahaya banget Ryzen. Last man standing saat ini active player dari Big Run Red Alien. Agak cukup terdesak dengan pergerakan Alter Ego, Pasta. Ya bagi gua nggak terdesak karena berapa kali gua ngelihat Ryzen clutch oke. moment seorang diri. Oke. Ini bakal kita lihat lagi kah Ryzen melakukan clutch seorang diri untuk menghadapi dua tim. Satu tim di arah lower ground, ada satu tim lagi di bagian high ground. Ion berada persis di atas tebing sana, sementara Ryzen masih mundur ke arah belakang. Dia bakal kontrol area di bagian belakang terlebih dahulu. Sementara Hijrah mendapatkan satu pemain tadi, dan No Mercy juga berhasil mendapatkan Keishi. Langsung dikenok begitu saja, headshot, dan mendapatkan Jaden juga. Dua pemain Aura sudah mulai tumbang, tapi ada track knock yang terjadi. Ingin dipulangkan, ada body system, namun bukan dari Morp. Ada Ion yang mengganggu peperangan antara Morp dan juga tim Aura. Oh my god, sebuah usaha berupa confirm kill, tapi kembali lagi dari bagian bawah lower ground. Ion di sana, Hijrah mau melakukan sebuah gerakan lagi ke arah atas, justru harus ter-take down, knockdown, namun Big Run Red Alien terfinish di posisi ke-6 saat ini. Ya, tapi mereka mendapatkan berapa kill? Tadi ada 12 kill. Kalau mereka di posisi ke-6, mereka mendapatkan 4, berarti 16 poin total yang mereka dapatkan di match pertama. Itu kayak chicken dinner plus 1 kill ya, Bas? Betul. Wow. Legit banget pastinya. Luar Dan biasa. wow, ini dua tim dengan jarak yang cukup dekat. Wah, ini Ion diuntungkan banget dari segi zona karena mereka sekarang berada di tengah circle dan hanya mereka, the one and only tim yang ada di dalam circle saat ini. Circle ke-7 hanya ada Ion. Betul banget, Ion kembali lagi menunjukkan sebuah strong performance. Ternyata beberapa hari mereka sudah bisa bonding lebih kuat lagi dengan masuknya Auro juga. Mungkin ini menjadi kekuatan baru untuk Ion Esports. Namun masih ada fight terjadi antara EVOS dan juga Bonafide. Tentunya para tim ingin menjegal tim-tim lain untuk masuk ke dalam zona Hitman. Terkena damage yang cukup banyak dari EXE, tapi masih bisa melakukan healing prompt, sudah mempunyai vehicle juga, dan sepertinya akan mulai masuk ke dalam zona, tapi ternyata EXE dengan kali 6-nya M4 mendapatkan satu knockdown atas Bonafide, menyisakan 2 active player, 3 bahkan sekarang dari Bonafide, tapi masih dengan low HP-nya, belum melakukan recovering health sama sekali. Iya, mereka bakal paksa buat rotasi, tapi di sekitar mereka udah cukup ramai banget dan mereka berhenti di bawah tebing yang dikuasain sama tim Ion. Di belakang mereka masih ada Morp Team, sementara EVOS bakal memperlebar sayap area mereka. Akan lempar granat langsung ke arah broken wall-nya. Oh, ada yang nge-prone dan granat yang mateng connect langsung Badru down. Dipush oleh Laser dan ingin langsung di-end dan berhasil mendapatkan poin tambahan. 8 kill diamankan oleh tim EVOS dan mereka masih ingin mencari kill-kill tambahan lagi. Laser dengan FPP-nya dia bakal menembus smoke yang sudah cukup tebal berada di bagian kompon yang mereka kuasai, yang mereka ingin push. Hanya ada Martin yang tersisa. EXE cukup dekat, step sudah mulai terdengar. Smith masih melakukan setup smoke dan diberondong dari arah belakang. Spray yang komit, EXE menjatuhkan satu pemain lagi. Kembali tumbang dan EVOS berhasil memulangkan Alter Ego menuju ke arah lobby. Oh my god, EVOS bermain dengan sangat baik. Close combat yang mereka dapatkan benar-benar rapi. Groza, kemudian ada Prefire yang luar biasa tentunya dari EVOS. Sudah mendapatkan 11 kill saat ini. Benar-benar kuat saat ini untuk EVOS. Dan ternyata teman-teman semua, tinggal tersisa 4 tim di zona yang kecil saat ini. Dan Morp hanya sisa dengan 1 player saja. 1 melawan 2, melawan 3, dan full tim masih untuk EVOS Esports. Betul, Ion berada di bagian high ground, tempat yang paling nyaman di antara tim-tim yang lain. Karena tinggal 4 tim yang tersisa, ini menjadi keunggulan banget untuk Ion. Tergantung dari circle-nya dan menguntungkan circle ke bagian bawah. Berarti ada tim Bonafide yang diuntungkan karena mereka berada persis di bawah tebing tempat Ion berada. Betul sekali, dan ini akan memaksa Ion tentunya untuk drop down ke arah bawah. Ini akan berbahaya bagi mereka karena EVOS akan menjadi pemangsa yang berbahaya bagi Ion ketika mereka coba untuk turun ke bawah. Belum lagi, kalaupun mereka mencoba untuk long rotate ke arah kanan, dari sisi mereka ada No Mercy yang menjaga di sana. Tapi baru saja gue katakan No Mercy terspot oleh EVOS dan dipulangkan ke lobby. 3 tim tersisa, Ion Esports, Bonafide, dan juga EVOS saat ini. Ya, kalau bisa gue bilang ini masih tim-tim yang berada di grup B. Grup B masih mendominasi banget karena bisa dibilang ini adalah 6 match terakhir mereka untuk minggu pertama. Jadi mereka bakal all out, sementara Hijrah masih komit untuk melock posisi yang ditempatin oleh tim EVOS. Fox berada di arah tenda yang berbeda, Marvius berada di arah tenda yang berbeda juga. Sementara EXE akan segera melakukan healing terlebih dahulu karena dia tadi knock dan sudah di revive juga. Ion masih cukup aman posisi mereka. Mereka berhasil masuk ke bagian zonanya. Ini yang ke sandwich sebenarnya Bonafide. Tapi Bonafide pinter, dia nggak mau
ngebuat suara sedikit pun. Betul banget, dia nggak perlu untuk melakukan fight karena dia tahu dia sudah mendengar ada sebuah peperangan antara EVOS dan Ion. Tinggal menunggu siapa yang menjadi pemenangnya dan mereka akan menjadi third party. Dan sini ada winner chicken dinner forecast di mana ini adalah percentage dari player dan total. Jadi dari jumlah player yang tersedia atau tersisa per dari total player yang ada dari masing-masing tim. Ternyata EVOS masih dengan 44% tapi knockdown satu saat ini. Ion kembali lagi high ground control yang sangat baik dan ternyata tidak perlu untuk drop down di bagian kecil tebing ini aja dia masih bisa mendapatkan EVOS dan kembali lagi pemangsa utama EVOS saat ini adalah Ion Esports. Iya betul, dan yang menjadi apa ya, kuncinya adalah circle ke-9. Betul. Akan ke arah mana circle yang ke-9? Ke EVOS, ke Ion, atau ke arah Bonafide? Betul banget. Ini sih kalau ke arah Bonafide dia benar-benar tinggal nunggu para Ion, Para Ion. para player Ion negatif apa Iya, Ion positif nih? Itu juga ya, susah ya. Antara Ion dan EVOS untuk turun ke bawah, tapi ternyata masih ada spray down. EVOS sudah melakukan sebuah smoke pop out yang sangat banyak, tapi pasta. Oh. Saat smoke ini hilang, ini akan berbahaya banget bagi EVOS. Betul, mereka bakal langsung dihujanin, bahkan Molotov juga bakal dilempar kali ini. Satu pemain lagi kenok, dan EXE, kalau kenok lagi, gue nggak ngerti bleeding sederas apa yang dia rasakan. Karena dia Betul. udah kenok 3 kali, 4 kali. Terbakar ternyata Morpheus yang masih berusaha untuk men-set up smoke terlebih dahulu. Dia bakal melakukan bandage, healing dulu, udah nggak punya edge kit lagi, boostingan masih punya, tapi hanya tinggal 4 bandage yang dia punya. Dia akan sangat kesulitan untuk melakukan commit fight dengan Ion yang saat ini berada di bagian high ground. Dan circle-nya udah hilang. Udah hilang circle-nya. Ini circle ke-9 mereka harus fight. Sementara Bonafide menjadi wasit di antara Ion dan juga EVOS. Betul banget, Rewind dan Zulhak dari Bonafide tinggal menunggu, benar-benar menunggu. Karena kembali lagi, circle akan menuju ke tengah dalam kurang dari 10 detik lagi. Dan Bonafide sudah di tengah EVOS, kembali bertumbangan. Di sini Ion benar-benar sebuah shooting gallery. Karena EVOS menyisakan sekitar 1 active player lagi. Jikalau saat ini kita lihat ternyata 2 active player. Ini akan menjadi sulit banget bagi EVOS untuk maju ke depan. Karena ketika mereka keluar dari smoke, ini Ion benar-benar udah mantekin mereka dengan sangat luar biasa. Oh my god, zona sudah mulai menutup, EXE free shoot dan Ion harus turun ke bawah. Di mana Bonafide sudah mulai menunggu, dia bakal lompat ke bawah, kalau lompat bakal terkena damage. Ini keuntungan untuk tim Bonafide, akan langsung dikontrol, lempar smoke menuju ke bagian bawah terlebih dahulu dan Rewind berhasil mendapatkan 1 orang. Mereka bakal melakukan healing, ini mungkin bakal menjadi chicken untuk tim Bonafide. Dia benar-benar berada di tempat yang cukup nyaman, 1 berhasil di finish. Masih ada aura tertutup oleh smoke, dia juga harus melakukan healing. Liquid sudah terkenok dan ini bakal menjadi mimpi buruk buat Ion. Di spray dan winner chicken dinner untuk tim Ion ternyata. Bonafide termakan oleh zona. Kita melihat tentunya round results khususnya hanya untuk hari ini saja di ronde pertama di mana EVOS yang memegang posisi pertama walaupun dia kalah di placement point dalam posisi 3 tapi killsnya terlalu banyak. Dia nge-kills 3 squad lebih 1 bahkan dengan total 23 poin. Selanjutnya di posisi kedua ada Ion Esports dengan winner chicken dinner, tapi sayang sekali karena posisi dia bagus. Balik juga di Vikendi, kalau posisi bagus nggak ingin bergerak kemana-mana, yang berarti killsnya juga bisa menjadi sedikit di sini. Sementara di posisi ketiga Bonafide King tentunya dengan 12 placement point dan 6 kills, dan posisi 4 ada Bigetron Ra dengan placement points 4 dan juga 10 kills di sana. Tapi sayang sekali buat 69 Aerowolf, Blimax, Siren Esports dan juga 21 Esports, mereka